Salam literasi dan jurnalistik. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas mengadakan situs bersejarah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 yang diikuti oleh 30 siswa dari pengurus dan anggota jurnalistik dan perwakilan Bapak Ibu guru sebagai pendamping. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati HUT RI ke-77, kemudian menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bersejarah di Banyumas. Bentuk kegiatan tujuan awal yaitu Masjid Soko Tunggal yang berada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, kemudian dilanjutkan di Museum Jenderal Sudirman, kemudian di Museum Bank Rakyat Indonesia, dan yang terakhir Menara Teratai. Demikian informasi yang dapat saya kabarkan dari Jurnalis Mandika Banyumas. Setelah sampai di tempat lokasi, akan disambut oleh sekelompok monyet yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan yang hidupnya berdampingan dengan masyarakat setempat. Yang konon mitosnya bukanlah monyet biasa, melainkan kutukan Kiai Mustoli selaku pendiri masjid yang melatar belakangi kehadiran monyet tersebut. Dari cerita mulut ke mulut, konon ada puluhan santri yang berguru kepada Kiai. Tapi pada waktu sholat Jumat, jumlah santri tidak melakukan kewajiban beribadah, melainkan mandi di sungai. Murka dengan hal tersebut, Kiai Mustoli mengutuk santri-santri menjadi monyet yang melegenda hingga sekarang. Kembali lagi dengan saya, Lindia. Sekarang saya sudah berada di Masjid Soko Tunggal yang tepatnya di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Masjid ini didirikan oleh Kiai Mustoli pada tahun 1288 Hijriah atau 1871 Masehi. Masjid Soko Tunggal memiliki ciri khas yang membedakannya dengan masjid lainnya. Salah satu keunikan masjid ini ialah memiliki 4 helai sayap dari kayu di dalam saka yang melambangkan papat kiblat 5 pancer atau 4 arah mata angin serta 1 pusat. Keunikan lain di Masjid Soko Tunggal ini yaitu memiliki banyak monyet di sekitar masjid. Dan monyet-monyet ini sudah berdampingan dengan masyarakat setempat. Kawanan monyet yang tampak sangat takut dengan ban justru menjadi cara jitu bagi warga sekitar untuk mengamankan barang-barang mereka. Nah, di sini rekan saya mencoba mempraktekkan apakah monyet-monyet tersebut takut dengan ban atau tidak. Mari kita saksikan. Sekian untuk perjalanan kali ini di Masjid Soko Tunggal Cikakak, dan selanjutnya akan menuju ke Museum BRI Purwokerto. Saat ini kami sedang berada di Museum BRI yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 57 Purwokerto. Dan di sini kami melihat bagian-bagian Museum BRI Purwokerto.
Gedung Museum BRI Purwokerto terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai atas dan lantai dasar. Di latar depan atas ada patung indah bernama Kuera. Dalam kepercayaan Hindu, Kuera adalah simbol dewa kemakmuran. Karena itulah Kuera dipakai sebagai lambang bank. Di lantai atas, pengunjung dapat menyaksikan maket kantor pusat BRI di Jakarta dan mendapat gambaran perkembangan Bank Rakyat Indonesia dari yang semula satu kantor bank kecil menjadi salah satu bank besar di Indonesia dengan kantor cabang sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Kita juga dapat menyaksikan koleksi mata uang logam, uang kertas Cina, dan yang dari VOC sampai sekarang. Termasuk juga mata uang Portugis Timor Timur dan mata uang logam masa Majapahit. Di lantai dasar, pengunjung dapat menyaksikan beragam sarana kerja yang digunakan dalam aktivitas perbankan. Antara lain, mesin ketik, kalkulator zaman dulu, peralatan dan mesin-mesin, foto-foto direksi dan kegiatannya, dan lain-lain. Koleksi utama dari museum ini adalah replika gedung de Purwokertosche Houten Spaarbank der Inlandse Bestuursambtenaar. Cukup di sini dulu perjalanan kita di Museum BRI Purwokerto. Dan untuk perjalanan selanjutnya, yaitu Museum Jenderal Sudirman Purwokerto. Halo guys, kenalin, aku Fadila. Kali ini aku berada di salah satu wisata yang ada di kota Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Purwokerto Barat yang langsung bersebelahan dengan Kecamatan Karangluas. Jadi, jika kalian berasal dari sebelah arah barat menuju arah Purwokerto, kalian akan langsung disuguhi oleh pemandangan wisata ini. Mau tahu wisata apa ini? Ayo ikuti aja! Tempat wisata yang kali ini aku kunjungi adalah Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tempat wisata ini merupakan salah satu tempat wisata sejarah di Purwokerto. Memiliki 2 lantai, yang pada lantai bawah menceritakan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat merebut Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Indonesia dari kolonial Belanda. Dan pada lantai 2 terdapat patung Jenderal Sudirman duduk di atas kuda. Patung ini terbuat dari bahan perunggu seberat 5,5 ton dan tinggi 4,5 meter. Seiring berjalannya waktu, museum ini kurang diminati masyarakat lokal maupun luar daerah karena kurangnya kesadaran akan jasa-jasa pahlawan, terutama pahlawan yang dari daerahnya. Di depan museum ini kita bisa lihat sebuah tank raksasa yang dulunya dipakai untuk melawan penjajahan. Jadi, replika tank ini udah nggak digunakan lagi, hanya sebagai pajangan saja. Nah, kalian bisa buat foto-foto di sini loh. Begitulah liputan kami di Museum Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat untuk generasi muda agar lebih mengetahui sejarah tentang tokoh-tokoh nasional Indonesia. Salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sekian, saya Fadila, jurnalistik Man3 Banyumas, mengabarkan. Jurnalistik Man3.